Pada paruh kedua abad 12, kebangkitan Islam mulai mencapai puncaknya di bawah pimpinan Salahuddin Yusuf bin Ayyub, seorang pemimpin yang dicintai oleh umat Islam, yang dikenal juga dengan sebutan Saladin. Pada akhir abad ke-11, kekhalifahan Fatimiyah sedang mengalami kemunduran dan kekaisaran Seljuk mulai runtuh. Dalam periode melemahnya umat Islam ini, Perang Salib pertama berkobar menyerang wilayah Syam. Para penguasa dan ksatria Kristen menerapkan struktur sosial dan politik Eropa Barat di wilayah yang mereka taklukkan. Kekuasaan mereka saat itu relatif stabil. Hal ini disebabkan karena perpecahan umat Islam. Namun seiring bergulirnya abad ke-12, kurang dari 5 dekade sejak tentara salib Eropa tiba di wilayah tersebut, dinasti Zengid menjadi terkenal di Levan Utara. Di bawah pemimpin yang kompeten bernama Imad Adin, mereka mengalahkan tentara salib dan merebut kembali kota Edessa pada tahun 1144. Sehingga memprovokasi Paus untuk menyerukan Perang Salib kedua. 2 tahun kemudian Imad Adin dibunuh pada tahun 1146 dan anak laki-lakinya Nuruddin berhasil melanjutkan perjuangan ayahnya melawan tentara salib hingga berhasil menggagalkan perang salib tersebut. Lahir pada tahun 1137 di Tikrit, Salahuddin menghabiskan tahun-tahun masa kecilnya di Damaskus. Saladin melihat pamannya Syukur dan Nuruddin, seorang pemimpin dinasti Zengid, untuk menjadi panutan terbesarnya. Mereka menanamkan dalam dirinya prinsip kesatria, kesalehan, kebangsawan, keadilan, kerendah hatian, kedermawanan, persaudaraan, pemaaf, yang semuanya akan menentukan kehidupan Saladin di masa mendatang. Saladin adalah murid yang cepat tanggap, hingga segera membuat mentor-mentornya dibuat terkesan. Ketenaran Salahuddin mulai naik daun pada tahun 1160-an, ketika Nuruddin bertujuan untuk membantu kekhalifahan Fatimiyah yang kestabilan politiknya mulai melemah, serta mencegah upaya Amalrik memperluas kerajaan Yerusalem ke wilayah Mesir. Pada tahun 1164, Saladin dikirim ke Mesir untuk menjadi komandan tentara Zengid yang dipimpin oleh pamannya Syukur. Dia berperan penting dalam beberapa kampanye Mesir dan merupakan perwira militer yang ditunjuk oleh pamannya. Hingga pada awal tahun 1169, tentara Amalrik akhirnya berhasil diusir dari wilayah Mesir. Atas bantuannya tersebut, paman Saladin Syukur diangkat menjadi wazir oleh Khalifah Fatimiyah yang bernama Al-Adid. Hal ini membuat Nuruddin memperoleh kendali atas Mesir. Namun, hanya 1 bulan kemudian pada bulan Maret, Syukur tiba-tiba meninggal dikarenakan serangan jantung. Dan tanpa adanya Syukur, pengaruh Nuruddin di Mesir mulai terancam. Al-Adid yang merasa mendapatkan peluang untuk memperkuat posisinya, dengan segera menunjuk Saladin menjadi wazir tanpa menunggu keputusan dari Damaskus. Dia berpikir bahwa Saladin muda tidak memiliki kekuatan politik di Mesir dan akan dengan mudah dikontrol olehnya. Namun Saladin yang berusia 31 tahun terbukti lebih dari apa yang Al-Adid pikirkan. Saladin muda memanfaatkan sistem politik Fatimiyah yang buruk dengan strategi yang cerdik. Dia mengukuhkan kekuasaannya di Mesir setelah dia berhasil memadamkan sebuah pemberontakan yang dikobarkan oleh pasukan Nubia yang berjumlah 50.000 orang. Mereka merupakan bagian dari tentara Fatimiyah yang tidak setuju atas pengangkatan Saladin sebagai wazir di kekhalifahan Fatimiyah. Setelah itu, Saladin secara bertahap mengangkat anggota keluarganya sebagai pejabat tinggi, dan dia juga memperkuat pengaruh Sunni di kota Kairo, yang sebelumnya didominasi oleh pengaruh Syiah. Setelah Khalifah Al-Adid meninggal pada tahun 1171, Saladin mendirikan dinasti Ayyubiyah.
Saladin yang menjabat sebagai gubernur kini bisa berkonsentrasi untuk memperkuat Mesir sebagai benteng pertahanan Islam. Namun dia tetap setia kepada atasannya Nuruddin yang berada di Suriah. Dia merevitalisasi perekonomian, mendirikan lembaga-lembaga sipil, dan meningkatkan pendidikan dengan membangun perguruan tinggi hukum di Alexandria, serta membangun banyak sekolah di seluruh Mesir. Dia juga memberikan gaji yang layak kepada administrator sekolah dan guru, hingga akhirnya menarik banyak sarjana dari seluruh Asia dan Eropa, dan mengubah Mesir menjadi pusat kekuatan intelektual pada abad ke-12. Saladin juga menghapuskan biaya bagi jamaah haji yang menyeberangi Laut Merah dan membayar kompensasi ke Mekah atas penghasilan mereka yang hilang. Saladin mengubah Mesir menjadi kekuatan utama untuk melawan tentara salib dengan menciptakan pasukan baru yang setia kepadanya, dan juga mulai membangun kembali angkatan laut untuk melindungi pantai Mesir. Selain itu, dia juga mengalihkan perhatiannya untuk mempererat cengkeraman atas Hijaz dan merebut Yaman, sehingga dia memperoleh kendali atas Laut Merah dan dominasi perdagangan maritim yang sangat meningkatkan kekayaan komersial Mesir pada saat itu. Pada tahun 1174, Nuruddin meninggal mendadak dikarenakan komplikasi. Hal ini mengakibatkan kekosongan kekuasaan di dinasti Zengid. Putra Nuruddin yang berusia 11 tahun bernama Al-Saleh tidak dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan ayahnya. Dan Saladin sekarang melihat sebuah visi besar. Dia bisa menyatukan Mesir dan Suriah untuk perang suci melawan pasukan Kristen. Dengan semakin terpecah belahnya politik di dinasti Zengid setelah kematian Nuruddin, mantan komandan Nuruddin mengundang Saladin untuk mengambil alih kota Damaskus. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat Saladin memiliki prestasi yang cemerlang. Saladin yang menguasai Laut Merah dan diakui sebagai pembebas jalan haji yang mengamankan jalur ziarah ke kota suci Mekah dan Madinah. Hal ini memberinya banyak kredibilitas, dan hingga pada kedatangannya di Damaskus, dia disambut baik oleh emir kota dan masyarakat umum. Sementara itu di seberang perbatasan, Raja Amalrik berencana untuk mengeksploitasi ketidakstabilan politik di Suriah dan ingin memperluas wilayahnya. Akan tetapi, sebelum hal itu terjadi, dia meninggal karena disentri pada bulan Juli tahun 1174. Dalam pandangan Salahuddin, kematian Al-Malik adalah tanda nikmat dari Tuhan. Dengan diteruskannya takhta kepada Balduin keempat, seorang anak laki-laki yang menderita kusta dan para bangsawan Frank yang mencari posisi di kerajaan. Dengan hal ini, ancaman invasi umat Kristen mereda. Tetapi Saladin tahu bahwa waktunya belum tepat untuk melawan tentara salib, karena dia harus mengkonsolidasikan posisinya melawan kerabat Nuruddin yang masih menjadi ancaman dari basis mereka di Aleppo dan Mosul. Seiring bertambahnya usia Raja Balduin, kerajaan Yerusalem mengadopsi kebijakan luar negeri yang proaktif. Tentara salib yang dipimpin oleh Raymond of Tripoli menyerang benteng Saracen di Harim Suriah Utara. Ksatria Hospitaler dan banyak ksatria Templar ikut bergabung dalam serangan tersebut. Namun serangan ini dapat digagalkan. Hal ini membuat kerajaan Yerusalem hanya mempunyai sedikit pasukan untuk mempertahankan berbagai wilayahnya. Dan pada tahun 1177, Saladin merespon hal itu dengan memimpin secara besar-besaran kekuatan invasi ke kerajaan Yerusalem untuk melawan agresi pasukan musuh. Raja Balduin yang sekarang berusia 16 tahun membuktikan dia adalah pemimpin yang hebat. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, dia mampu bersatu dengan para bangsawan melawan ancaman kaum muslim. Dan dengan bantuan dari Renaud de Chatillon, raja muda itu berhasil menyergap dan mengalahkan pasukan Saladin di Mongisart karena kesalahan taktis yang dilakukan oleh sang sultan.
Saladin menderita kekalahan telak. Banyak pasukannya yang dibunuh atau ditawan. Namun, Baldwin kekurangan sumber daya untuk mengejar kemenangan tersebut. Dan Sultan berhasil mundur dan berkumpul kembali dengan pasukannya di Kairo. Pada bulan April tahun 1179, Saladin menyerang balik dan mengalahkan Baldwin di wilayah Golan. Dia hampir saja berhasil menangkap raja muda tersebut. Tentara Kristen lainnya dikalahkan pada bulan Juni tahun yang sama, dan 2 bulan kemudian, benteng Ksatria Templar yang baru saja dibangun di jalur ziarah dihancurkan. Akhirnya pada tahun 1180, Saladin dan Baldwin sepakat untuk gencatan senjata selama 10 tahun. Namun benteng Kerak akan menjadi titik berkobarnya api perang berikutnya. Kerak adalah wilayah yang dikuasai oleh Raynor de Cation. Benteng tersebut terletak di jalan utama antara Damaskus dan Mekah. Dan dari sana, penguasa lokal bisa menarik pajak, menyerang dan merampok karavan unta dari pedagang dan peziarah yang lewat. Raynor menilai umat Islam tidak boleh dibiarkan lewat dengan bebas. Dan pada musim panas tahun 1181, dia berkendara jauh ke Arab dan mencegat karavan besar Muslim. Dia merampas harta benda para kafilah Muslim dan membawa banyak tahanan. Saladin yang mengetahui hal ini menuntut kompensasi dari Baldwin, tapi raja tidak bisa memaksa Raynor untuk mengganti rugi. Sebagai gantinya, Saladin menyandera sekelompok peziarah Kristen sebagai tahanan. Pada tahun yang sama, putra Nuruddin yang menjadi emir di Aleppo As-Saleh digantikan oleh Imad al-Din Zengi kedua. Saladin yang melihat adanya momentum, memanfaatkan hal ini untuk mengambil alih Aleppo melalui jalur diplomasi. Dan pada tahun 1183, Saladin berhasil menyatukan Aleppo dengan dinastinya. Kini Saladin menjadi penguasa terkuat di dunia Islam dan menjadi pemimpin persatuan umat Muslim melawan tentara Salib. Selain itu, Saladin juga mendapat dukungan dari Khalifah Sunni di Baghdad. Dia diakui sebagai penguasa Arab dan pelindung kota suci Mekah dan Madinah. Namun yang lebih penting, umat Muslim yang sebelumnya terpecah belah sekarang bisa kembali bersatu. Pada tahun yang sama, Raynor kembali membuat situasi gencatan senjata menjadi semakin rumit. Dia mengirim pasukannya melalui Laut Merah dan menyatakan bahwa dia akan menghancurkan Ka'bah dan makam Nabi di Hijaz. Namun berkat reformasi Angkatan Laut Saladin pada tahun-tahun sebelumnya, hal itu dapat dicegah. Al-Adil, saudara laki-laki Saladin yang menjadi gubernur Mesir, mengirimkan armada lautnya untuk melakukan pengejaran. Sebagian besar perampok Kristen yang tertangkap dieksekusi atas perintah Sultan. Pujian dari komunitas Muslim berdatangan untuk Saladin karena dia sekali lagi dipandang sebagai pelindung tempat suci Islam dan jalur para peziarah. Sebagai balasan, Saladin bergerak ke selatan untuk menyerang Kerak, namun usahanya ini dapat digagalkan karena bala bantuan dari Yerusalem berdatangan. Dengan semakin tertekannya kerajaan Yerusalem dan melemahnya kondisi Raja Baldwin, dia mencoba untuk memperbaiki perdamaian dengan mengirimkan Raymond of Tripoli untuk bernegosiasi gencatan senjata selama 4 tahun. Dan Saladin menyetujui perjanjian tersebut dikarenakan dia mempunyai masalah tersendiri dengan penguasa Zengid di Mosul yang berencana melawannya. Pada tahun 1185, Raja Baldwin keempat wafat di usianya yang ke-24 tahun, dan penerusnya Baldwin kelima adalah anak yang sakit-sakitan. Tidak lama berselang, raja baru tersebut meninggal dan hal ini memicu krisis suksesi di kerajaan Yerusalem. Setelah masa kekacauan politik, tahta diserahkan kepada saudara perempuan Baldwin keempat yang bernama Sibilla. Dia kemudian memahkotai suaminya Guy de Lusignan sebagai Raja Yerusalem. Tetapi raja baru tersebut tidak mampu mengendalikan bangsawan bawahannya.
Lalu datanglah berita meresahkan dari selatan. Pada bulan Desember 1186, Reynard sekali lagi melanggar gencatan senjata. Dia menyerang kafilah, membantai dan memenjarakan banyak orang Muslim. Menanggapi hal itu, Saladin segera mengirimkan utusan untuk menuntut kembalinya sandera dan harta rampasan, dengan mengancam akan menghentikan gencatan senjata. Tetapi Reynard menolak untuk menerima tuntutan Saladin. Mendengar hal ini, Saladin akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia bersumpah akan mencabut nyawa Reynard dengan tangannya sendiri. Pada awal tahun 1187, Saladin mengumpulkan jenderalnya di Damaskus untuk menyusun rencana invasi besar-besaran. Dia meninggalkan beberapa garnisun di sepanjang perbatasan untuk melindungi sisi utara wilayahnya dan mulai menyerang tanah-tanah Kristen. Dalam sebuah perjalanan, terjadi sebuah pertempuran kecil antara kavaleri Muslim dan kontingen Kristen yang terdiri dari 130 ksatria Templar dan 400 infanteri di mata air Cresson. Pertempuran itu berakhir dengan bencana bagi para ksatria Templar dan Hospitaller. Setelah mengetahui serangan Saladin, pasukan Kristen dengan cepat memperbaiki perselisihan antar sesama mereka dan mulai bersatu dalam menghadapi konflik yang akan datang. Pada bulan Juni tahun 1187, Saladin menyusun pasukannya dan berbaris menuju Sungai Jordan. Pasukan itu berjumlah sekitar 30.000 orang. Sementara di barat, tentara Kristen berjumlah 20.000 orang sedang berkemah di dekat Safuria, lokasi yang sangat strategis karena memiliki banyak mata air. Pada tanggal 30 Juni, Saladin mengirimkan kontingen kecil ke utara untuk mengepung kota Tiberias dan kemudian memindahkan kem utamanya lebih dekat ke Saforia. Keesokan harinya, Saladin mengirim pengintai untuk memantau jalan di sisi utara yang menghubungkan Saforia dan Tiberias. Para pengintai mengkonfirmasi bahwa tentara salib tidak melewati kedua rute tersebut. Dan pada tanggal 2 Juli, Saladin berbaris ke timur menuju Tiberias dengan sebagian besar pasukannya. Lalu mereka mengepung kota tersebut dan tidak lama kemudian pasukan Muslim berhasil menerobos tembok. Kota itu berhasil direbut saat malam hari. Istri Raymond yang berada di dalam citadel bersama para pengawalnya mengirimkan utusan kepada Raja Guy dan mendesaknya untuk segera mengirimkan bantuan. Lalu ketika berita tentang pengepungan itu sampai ke kem tentara salib, Raja Guy mengadakan dewan perang untuk berdiskusi apa yang harus mereka lakukan. Raymond de Tripoli memberikan pendapat untuk tetap bertahan di Saforia karena mereka memiliki sumber air dan pertahanan yang kuat di sana. Tetapi usulan tersebut ditanggapi dengan tuduhan pengecut dan pengkhianatan, terutama oleh Gerard de Ridefort dan Reynard de Chatillon. Mereka berangkat dengan Raymond memimpin barisan depan. Raja Guy memimpin bagian tengah bersama dengan uskup dari Acre yang membawa True Cross, di mana diyakini bahwa Kristus telah disalibkan di sana, serta Balian of Ibelin memimpin barisan belakang tempat para Templar ditempatkan. Raja Guy memerintahkan orang-orangnya untuk berbaris dengan cepat. Dia berencana untuk mencapai kota Tiberias saat hari mulai gelap. Namun saat tengah hari terlihat jelas bahwa hari itu akan menjadi hari yang sangat panas. Terik matahari memperlambat perjalanan mereka, hingga akhirnya para tentara mencapai mata air berikutnya yang berada di desa Tur'an. Setelah pasukan itu melanjutkan perjalanan dan menjauh dari desa Tur'an, para pemanah kuda Salahuddin tiba-tiba muncul dari perbukitan terdekat dan mulai menghujani mereka dengan anak panah. Mereka juga memotong garis mundur pasukan Yerusalem. Dalam kekacauan,
Infanteri tentara salib berusaha menutup barisan untuk melindungi kavaleri mereka dari serangan hit and run dari pasukan Muslim. Dan ketika hari semakin siang, serangan umat Islam semakin bertubi-tubi hingga memperlambat barisan belakang tentara salib dan membuat mereka terpisah dari pasukan lainnya. Raja Gi yang menyadari pasukan belakangnya tertinggal memerintahkan pasukan tengah dan depan untuk berhenti agar barisan belakang dapat menyusul mereka. Saat matahari mulai tenggelam, para pejuang Kristen yang kelelahan masih dikepung oleh pasukan Muslim. Raja Gi tidak punya pilihan lain selain memerintahkan pasukannya untuk berkemah di tempat mereka berdiri. Tidak jauh dari tenda raja, kontingen utama Muslim juga berkemah untuk bermalam di sana sambil memantau pergerakan musuh. Pemanah berkuda Muslim terus menyerang kamp Kristen di sepanjang malam. Selain itu mereka juga membakar tenda-tenda mereka. Asap dan panas dari api benar-benar menguras energi dari pasukan Kristen, dan itu menjadi malam yang melelahkan bagi mereka. Pagi berikutnya Saladin menunggu sampai matahari mulai terik. Tentara salib yang tidak memiliki air benar-benar tersiksa karena kehausan, dan mereka hanya mempunyai satu tujuan, yaitu desa Hattin, di mana terdapat sumber air di desa tersebut. Saladin membakar semak belukar di dekat barisan mereka, mengirimkan awan asap yang menyesakkan ke arah tentara salib, dan dengan matahari yang semakin terik membuat mereka semakin tersiksa. Tentara salib terus berbaris menuju desa Hattin sambil terus dihujani anak panah dari kavaleri Saladin. Untuk mencegah pasukan musuh mencapai Hattin, Saladin mengirim seorang perwiranya untuk memblokir lembah dengan tujuan untuk mengepung musuh sepenuhnya. Mereka yang mulai putus asa berpencar dan melarikan diri, dengan sebagian besar pasukan menuju ke timur, menuju sebuah bukit yang disebut Tanduk Hattin, dan kelompok lainnya melarikan diri ke utara melewati desa Nimri. Melihat pasukan musuh yang melarikan diri, kavaleri Muslim membuka celah di barisan mereka untuk menarik keluar infanteri musuh. Raja Gi dan para perwiranya menyadari bahwa mereka akan hancur kecuali mereka bisa menerobos barisan Muslim. Di bagian belakang barisan para Templar dan Hospitaler sudah sangat kewalahan, tetapi di depan Raymond sudah menjauh dari formasi kavaleri Raja Gi. Saat Raymond menerobos barisan Muslim, mereka membuka celah pada barisan mereka dan membiarkan Raymond dan para ksatrianya melarikan diri dari medan perang. Kemudian disusul oleh Balian yang juga melarikan diri dari pertempuran. Raja Gi memerintahkan pasukan kavalerinya bergerak menuju Tanduk Hattin melalui celah yang sudah dibuat oleh infanteri sebelumnya. Dia mengetahui bahwa ada sumur dangkal di puncak bukit. Sementara itu pasukan Saladin yang berada di bukit mendekat dan menyerang para infanteri Kristen. Pasukan salib yang kehabisan tenaga nyaris tidak melakukan perlawanan dan dengan cepat dikalahkan. Lalu kaum Muslim mengepung Raja Yerusalem tersebut. Sepanjang pertarungan jarak dekat, true cross mereka jatuh ke tangan umat Islam. Melihat ini, para ksatria Kristen yang masih hidup berkumpul dan menyerang untuk mengambil salib tersebut. Tetapi mereka tidak punya perlawanan yang signifikan karena kelelahan dan banyak dari mereka yang terbunuh. Pada akhirnya, Raja Gi memerintahkan ksatrianya untuk menyerah. Para ksatria turun dari kudanya dan roboh ke tanah. Raja Gi juga ditemukan tergeletak di tanah. Dia benar-benar kelelahan, bahkan hampir tidak memiliki cukup tenaga untuk menyerahkan pedangnya. Dia ditangkap bersama banyak bangsawan dan ksatria, termasuk Raynor de Chatillon. Melihat raja yang kelelahan, Saladin memerintahkan agar air es dibawakan dan diberikan kepadanya. Kemudian menurut sejarawan Imad ad-Din al-Isfahani, setelah raja meminumnya sebagian, dia menyerahkan cangkir itu kepada Raynor de Chatillon.
Lalu Sultan berkata kepada seorang penerjemah dan berkata kepada raja, "Andalah yang memberikannya minum, tetapi saya tidak memberinya minuman atau makanan." Dengan kata-kata ini, Saladin menginginkan hal itu untuk dipahami bahwa dia dilarang menyakiti siapapun yang telah merasakan keramah tamahannya. Lalu dia mengambil pedangnya dan mengayunkannya di leher Raynor. Dengan demikian, Saladin memenuhi sumpahnya untuk membunuh seorang pelanggar gencatan senjata. Namun yang lebih penting, sebagian besar tentara Kristen yang telah dihancurkan di Hattin tidak dapat tergantikan. Tanpa mereka, kota-kota besar dan kecil kini tidak berdaya. Setelah kemenangan pada Perang Hattin, Saladin bergerak untuk mengambil wilayah Kristen di Tanah Suci, dan hanya dalam beberapa bulan, Acre, Haifa, Caesarea, Jaffa, Sidon berhasil ditaklukkan. Kemudian dia menuju Yerusalem dan mengepungnya pada tanggal 20 September. Saladin membombardir kota tersebut hingga pada tanggal 2 Oktober kota tersebut menyerah. Orang-orang Kristen pribumi diizinkan untuk tetap tinggal di kota itu, sementara orang-orang yang berasal dari tentara salib diizinkan meninggalkan Yerusalem ke negeri lain bersama dengan barang-barang mereka melalui jalan yang aman dengan membayar tebusan 10 dinar. Sementara itu, kota Tyre masih bertahan melawan kepungan tentara Muslim dengan bantuan seorang bangsawan Italia bernama Konrad de Montferrat. Dia datang dari Konstantinopel dan mengambil alih komando pertahanan kota. Kedatangannya disambut dengan meriah oleh penduduk lokal. Sementara itu, di barat, berita kemenangan gemilang Sultan Saladin dan jatuhnya Yerusalem segera menyebar dengan cepat di daratan Eropa. Dan pada bulan Oktober tahun 1187, Paus Gregorius ke-8 menyerukan panggilan untuk Perang Salib ketiga. Puluhan ribu ksatria Kristen berjanji untuk melakukan perjuangan menaklukkan Yerusalem, terutama di Perancis, di mana banyak bangsawan mulai mengumpulkan kontingen mereka. Dari sinilah nama Richard muncul, seorang pangeran Inggris yang kemudian dikenal sebagai Richard the Lionheart. Ayah Richard bernama Raja Henry II, dan Raja Philippe II dari Perancis berkomitmen untuk melakukan perang salib baru atas desakan Jocelyn, Uskup Agung Tyre, yang telah melakukan perjalanan ke Eropa dari Tanah Suci untuk memastikan kedua raja tersebut mengesampingkan perselisihan mereka. Raja Henry memberikan usulan untuk memberlakukan pungutan pajak sebagai bekal untuk melancarkan perang salib yang mereka sebut Saladin Tithe, dan usulan tersebut disetujui oleh para bangsawan. Namun Raja Henry II meninggal pada tanggal 6 Juli 1189 dan Pangeran Richard dinobatkan sebagai Raja Inggris serta mengambil alih tanggung jawab untuk memimpin kontingen Inggris dalam Perang Salib ketiga. Pada awal tahun 1190, setelah segala persiapan telah selesai, mereka berlayar menuju Yerusalem. Sementara itu, Kaisar Romawi Suci Frederick Barbarossa juga menyerukan rakyat Jerman untuk melakukan Perang Salib ketiga. Dia bergerak ke kota suci melalui jalur darat melewati Kekaisaran Bizantium. Kaisar berbaris di sepanjang rute yang digunakan oleh tentara salib sebelumnya, dan untuk memudahkan perjalanannya, dia mengirim pesan diplomatik dengan kerajaan Hongaria, Kekaisaran Bizantium, dan bahkan penguasa Seljuk di Anatolia. Semua berjalan baik sampai pasukan itu mencapai perbatasan Bizantium. Sebelumnya, Kaisar Ishak II telah membuat perjanjian dengan Saladin untuk menolak semua akses tentara salib. Namun, Kaisar Frederick terus maju dan berhasil menaklukkan Philippopolis dan Adrianople. Kemudian dengan cepat Frederick mencapai ibu kota Konstantinopel. Hingga kesepakatan pun dicapai antara Ishak dan Frederick pada bulan Februari tahun 1190. Bizantium mengizinkan tentara salib pindah ke Gallipoli dan menyeberang ke Anatolia dengan bantuan kapal mereka.
Sementara itu di Livan, Saladin membebaskan Guy dari penawanan pada musim panas tahun 1188. Sesuai dengan ketentuan pembebasannya, Guy setuju untuk tidak lagi mengangkat senjata melawan Saladin. Sebuah sumpah yang nantinya dia khianati. Dalam 12 tahun, Saladin menyatukan Mesopotamia, Suriah, Mesir, Libya Timur, Arab Barat, dan Yaman. Dia menggunakan keahliannya dalam berdiplomasi dan militer untuk menyatukan wilayah yang terbagi ini. Namun dia akan dihadapkan dengan pertempuran berikutnya, yaitu Perang Salib ketiga antara Saladin dan Richard the Lionheart. Tetapi itu akan kita bahas di lain waktu. Jadi pastikan Anda berlangganan saluran kami dan telah menekan tombol lonceng. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton video kami dan sampai jumpa di video berikutnya.